Buya, saya ini orang yang habis waktunya untuk media sosial, Buya. Sehingga emosional saya terpengaruh dengan like dan share dari Facebook dan Instagram, Buya. Bagaimana cara saya mengobati itu, Buya? Baik, sebelum masuk pertanyaan, tadi beliau mengumumkan tentang pondok pesantren Al-Bahjah. Beliau juga ada pondok juga sebetulnya. Pondoknya apa Ustaz namanya? Nurul Azhar. Tempatnya di Tengku Mahmud, Palas juga ya, Palas Rumbai. Pendaftarannya kapan dimulai? Lagi? Sama ya sudah. Jadi beliau juga ada pondok namanya Nurul Azhar. Jadi intinya begini, hari ini adalah hari yang luar biasa mengerikan. Tempat yang paling aman untuk anak kita di hari ini adalah pondok pesantren. Maka kami himbau kepada siapapun untuk berpikir bagaimana membawa anaknya ke pondok pesantren. Sebab kalau di pondok itu waktu belajarnya semakin banyak, godaannya juga sedikit. Termasuk yang ditanyakan ini tadi, masalah ada orang tergiur dengan media sosial. Ini sangat menggoda anak-anak kita di luar. Habis waktunya anak kita mau belajar media sosialan, kapan mau pinter? Kemudian masalah akhlak dan seterusnya. Makanya harapan adalah pondok pesantren. Dan pondok pesantren, masya Allah, hari ini pondok pesantren akan melengkapi yang diinginkan oleh para wali santri. Seandainya mereka ingin jadi dokter dan sebagainya juga ada kok, diarahkan ke sana. Pendidikan formal yang cukup, akhlak yang sangat kita butuhkan. Maka jangan ragu untuk berpikir tentang memondokkan anaknya. Nah, memondokkan anaknya. Kemudian jika ada yang berbicara tentang wah di pondok itu mahal, kan sekarang SMP SMA luar kan gratis. Oke. Kalau Anda bicara di pondok itu mahal, anggap saja pondok berapa? Saya tidak bicara. Anggap saja biasa pondok berapa Ustaz? Di 1.500 juta? 1.500 dah, paling enggak. Rata-rata 1.500 anggap saja. Mau hitung-hitungan? Uang gedungnya berapa masuknya biasanya? 10 juta, 15 juta. Oke. Anda merasa itu kemahalan. Sekarang Anda membaca anak Anda yang sekolah SMP atau SMA. Dia minta motor. Berapa harga motor? 1 juta? Jalannya mundur tuh motor. Harga berapa motor? Coba. Setelah Anda belikan motor harga 10 juta, pakai bensin atau tidak? Nggak bisa pakai air. Anda hitung bensin berapa harganya. Kemudian anak Anda itu waktu mau berangkat sekolah, Anda kasih uang saku 5.000, kayaknya mogok dia. Berapa Anda kasih? Tanya, coba. Setelah itu dia minta handphone. Handphonenya berapa? Nggak pakai pulsa. Nunggu wifi yang tetangga, nggak mau dia. Terus apa lagi? Waktu Anda belanja, ada bakso lewat TikTok, dia akan minta beli bakso. Ibunya belanja, ikut belanja. Itu kalau anak Anda pinter, baik, soleh. Kalau semoga kalau ada anak yang tidak baik dan tidak soleh, ngambil duit sendiri. Ayo apa lagi? Ayo. Anda bisa membatasi banyak hal. Apalagi sekarang pinter GoFood. Ada mama tidak enak nih kalau tidak makan, nggak bisa belajar. Anda tidak bisa menolak. Ya sudah, Anda malas goreng-goreng. GoFood, hitungannya berapa? Ayo mau mahal-mahalan? Anda berkata di pondok mahal, sementara di pondok ada aturannya, nggak boleh belanja setiap saat. Makanannya sehat. Di pondok seperti di pondok kita, Anda tidak perlu melarang mereka pakai handphone, karena memang sudah menjadi peraturan pondok. Tidak usah bingung menjawab bagaimana urusan media sosial. Mereka adalah kita ajarkan untuk bisa belajar saja, tidak urusan media sosial. Kan begitu di Nurul Azhar, kan begitu, sama. Jadi ayo kita berpikir cerdas seperti itu, merindukan anak kita ke pondok pesantren hari ini. Dan mereka pada hati nuraninya lebih senang karena lebih banyak waktu belajar. Kemudian waktunya kalau di rumah, Bu, katanya apa? Waktu di rumah pergi ke sekolah berapa jam? Bibinya datang harus nemui, nggak mungkin bibinya datang dia nggak nemui, sombong banget dia. Pamannya datang, ada apa bawa adis, masya Allah. Pokoknya ribet lah kalau di luar. Ini yang kami sampaikan tentang keadaan pondok pesantren. Mungkin ada yang berkata, aduh anak saya sudah tidak bisa mondok ini, kayaknya sudah gede, sudah mau kuliah, diajak mondok malah ramai dan sebagainya. Oke, wahai ibu yang solehah, wahai bapak yang soleh, jika memang anak Anda tidak bisa dibawa ke pondok jasadnya, tapi tolong bawa hatinya ke pondok pesantren. Anda harus cerdas membawa hatinya. Bagaimana membawa hatinya? Sambungkan hatinya ke pondok pesantren. Contoh,
Jika Anda memberi uang saku kepadanya, misalnya sehari adalah 15.000, Anda bisa tambah 200 rupiah atau 2.000 aku saja, menjadi 17.000 atau 20.000. Mi, kok ada tambahnya apa? Yang 5.000 kamu tabung, nanti kirimkan ke pondok pesantren. Atau mungkin anak Anda yang lagi kuliah Anda kirimi, dia sudah kuliah di kota mana, biasanya Anda mengirimi 2 juta, Anda tambah 2.500.000 atau 2.300.000. Dia bertanya, Umi, 300-nya untuk apa kok ada tambahannya? 300-nya adalah untuk kau kirim ke pondok-pondok, biar dia ngirim sendiri. Hubungan dengan pondok mana Anda arahkan. Coba Anda ngirim 3 kali, yang keempat Anda tidak ngirim, anak Anda pasti bertanya, Umi, yang untuk pondoknya mana? Karena sudah nyambung hatinya. Berarti kalaupun Anda tidak bisa bawa jasadnya ke pondok pesantren, tapi tolong bawa hatinya ke pondok pesantren. Bahkan kalau Anda ingin ngirim sesuatu, ada beras, ada apa, sayang, tolong kirim ke sana, biar berkah. Nanti kalau kamu jadi dokter yang baik, insinyur yang baik nih, jadi sambung terus dengan kebaikan, dengan kemuliaan, maka pondokkan hatinya. Baik, kemudian, waduh, susah, nggak bisa diajak ngomong anak saya. Masuknya badung, bandel, buat segala macam gelar ada pada dia. Gimana? Aduh, tapi ibunya rajin ngaji. Jangan ragu. Apakah Anda lupa janji Nabi? Janji Allah melalui Nabi, Allah fi aunil abdi, maka adalah abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya kalau hamba itu sibuk nolong orang lain. Maka kami ajak Anda, kalau memang anak Anda betul bandung, bandel, susah dibawa ke tempat mulia pesantren, maka Anda, agar anak Anda dijaga oleh Allah, ayo urusi anak-anak yang berada di pondok pesantren. Ada, hubungi kiai-kiai, ustadz-ustadz, pondok-pondok, saya ingin nyumbang, diniatkan, aku bantu pondok, semoga anakku dijaga oleh Allah. Allah Maha tahu, kalau sudah Allah menjaga, siapa yang bisa menggoda anak kita? Untuk menarik, mungkin badung bandel, lihat, Anda asalkan istiqomah, suatu ketika tiba-tiba anak Anda akan menjadi anak yang baik. Karena apa? Janji Allah, dan janji Allah tidak pernah diingkari melalui lisan Rasulullah, Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Baik, ayo berpikir tentang pondok semuanya, ya. Kemudian, ya, memang harusan bicara pondok pesantren harus memilih yang akidahnya benar. Akidahnya harus akidah yang benar, yang menyelamatkan. Akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Kalau Anda bingung asy'ariyah kayak apa, tes saja. Di pondok itu ada ndak Allah wujud kita, maka oke, masuk, ya kan? Ada seperti itu. Jadi sederhana. Akidah itu penting. Jangan Anda gampang silau dengan sebuah sekolah, tapi ternyata sekolahnya adalah salah, pondoknya salah. Kalau Al-Bahjah ada di mana? Di Pekanbaru ada, kemudian juga ada di Jawa sana ada, SD, SMP dan seterusnya, Masya Allah. Dan Nurul Azhar, kita berkali-kali datang ke tempat tersebut, Masya Allah. Semoga semakin berkah pesantrennya, dan insya Allah santri-santrinya adalah santri pilihan Allah semuanya. Pertanyaannya, dia tenggelam dalam media sosial, waktunya habis untuk media sosial, semuanya adalah untuk media sosial. Makanya tadi seperti pertanyaan sebelumnya, sebetulnya Anda itu bisa diarahkan. Kalau Anda masih bermedia sosial, tidak bisa ditahan dan sebagainya, ayolah, daripada Anda itu nge-share yang nggak jelas, Anda nge-share yang bermanfaat. Berpindah madhab share-nya itu. Dia share ngaco asal-asalan, Anda biasakan, Anda pastikan, aku harus nge-share yang baik. Nge-share yang baik. Dan mungkin Anda berjanji dalam diri Anda sendiri, kalau Anda sudah bermedia sosial yang tidak baik sekali, Anda langsung menjawab, akan aku balas dengan 10 kebaikan. Kalau aku nge-share yang tidak baik sekali, astagfirullah, aku akan menge-share yang baik 10. Dan terus begitu. Kita latih perlahan, kita ingatkan diri kita. Sehingga pada akhirnya, biarpun Anda bermedia sosial setiap saat, ternyata akan menjadi punya nilai ibadah. Anda pastikan. Maka yang paling benar kan begitu, mengislamkan, islamisasi kebiasaan. Kalau bahasa, kan dulu ada islamisasi budaya. Jadi kita perlu islamisasi kebiasaan. Dari kebiasaan Anda yang tidak islami, diarahkan. Karena media sosial sekarang harus. Kalau seandainya setelah hari ini Anda mendengar begini, Anda berjanji deh, tobat saya akan mempromosikan pesantren yang tadi disebut misalnya, setiap hari 10 kali. Lihat, ingat, semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tulus,
akan menarik kebaikan yang lainnya dan akan menghentikan kemaksiatan. Tiba-tiba itu Anda itu nggak, nanti tiba-tiba untuk bermedia sosial yang tidak baik menjadi berat kalau Anda melakukan yang baik, seperti itu. Jadi beralihlah, ini kesempatan juga, karena media sosial hari ini sangat penting bagi siapapun yang sudah kecanduan dengan media sosial lalu susah untuk meninggalkannya. Tinggal Anda beralih madhab saja, daripada ngaco menjadi yang lebih bermanfaat. Kan ajib media sosialnya para guru-guru mulia, terus Anda berkecimpung di sana dan sebagainya. Kemudian dengan begitulah Anda mendapatkan pahala. Ibaratnya hari ini itu susah dipangkas. Orang hebat dulu, para wali-wali dulu itu tidak pernah merubah, akan tapi mengislamkan, bukan merubah bentuknya, tapi esensi yang dirubah. Dia kelihatannya tetap begitu, tetap main handphone, media sosial, tapi ternyata isinya menjadi ibadah. Kan cakep ini. Baik, itu saja insyaallah.